Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovika Agustin Anugrahniawan dengan NBI 14122000039, nomor absen 8 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPAC pada mata kuliah analisis produktivitas. Nah, di sini udah ada data keuangan perusahaan selama 16 bulan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Nah, pada aspek produksi ini, data meliputi pendapatan bersih dan HPP atau harga pokok produksi. Pada aspek organisasi, data meliputi nilai tambah dan biaya umum. Pada aspek penjualan, data meliputi laba kotor dan biaya penjualan. Nah, selanjutnya pada aspek produk, data meliputi laba kotor dan biaya langsung. Pada aspek tenaga kerja, data meliputi laba kotor dan gaji total. Dan yang terakhir yaitu aspek modal, data meliputi pendapatan bersih dan modal. Nah, permasalahan studi kasus. Di sini nanti akan menghitung dan membuat grafik rasio produktivitas dan indeks produktivitas atau IP pada masing-masing aspek. Aspeknya yaitu aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Nah, setelah dilakukan perhitungan, nanti dilakukan peningkatan perbaikan produktivitas dengan menganalisis aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah berdasarkan analisis grafik rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas atau IP keseluruhan aspek. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah. Di sini saya mengambil contoh pada aspek produksi. Data produksi meliputi pendapatan bersih dan harga pokok produksi atau HPP. Nah, selanjutnya perhitungan untuk nilai rasio produktivitas produksi. Untuk menghitung rasio produktivitas produksi, rumusnya yaitu A dibagi B. A itu pendapatan bersih, dibagi B itu harga pokok produksi. Kita ambil contoh pada bulan Januari. Pada bulan Januari, pendapatan bersihnya yaitu 56.105.777.758 rupiah, dibagi dengan HPP-nya yaitu 50.858.258.171 rupiah. Hasilnya yaitu 1,10. Begitupun perhitungan untuk bulan-bulan selanjutnya sampai 16 bulan yaitu bulan April. Nah, setelah diketahui rasio produktivitas produksinya, maka akan diketahui juga grafiknya. Nah, dari grafik ini diketahui rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu 1,58 pada bulan Oktober. Nah, untuk rasio produktivitas produksi terendah itu adalah 1,10 pada bulan Januari. Untuk rata-rata rasio produktivitas produksinya yaitu 1,27. Nah, ini analisis grafiknya yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah menghitung rasio, maka selanjutnya yaitu menghitung nilai indeks produktivitas atau IP produksi. Untuk menghitung nilai indeks produktivitas atau IP produksi, rumusnya yaitu rasio produktivitas produksi dibagi periode dasar dikali 100%. Kita ambil contoh pada bulan Januari, 1,1 dibagi periode dasarnya yaitu 1,1 dikali 100% sama dengan hasilnya yaitu 100. Untuk bulan Februari, rasio produktivitas produksinya 1,21 dibagi periode dasarnya 1,1 dikali 100% hasilnya 110. Begitupun untuk bulan-bulan selanjutnya.
Nah, ini untuk grafik indeks produktivitas produksi. Di sini dapat diketahui bahwa indeks produktivitas atau IP produksi tertinggi yaitu 143 pada bulan Oktober. Dan untuk indeks produktivitas atau IP produksi terendah itu 100 pada bulan Januari dan pada bulan Maret. Rata-rata indeks produktivitas atau IP produksinya yaitu 115. Nah, ini untuk analisis grafiknya saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah tabulasi hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek, mulai dari produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, modal selama 16 bulan dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, dari rata-rata rasio produktivitas ini grafiknya mulai dari aspek produksi sampai aspek modal. Di sini dapat diketahui bahwa rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah yaitu 0,18 ini pada aspek produk. Nah, untuk rata-rata rasio produktivitas tertinggi itu 16,49 pada aspek tenaga kerja. Rata-rata keseluruhannya 3,92. Nah, setelah kita tahu rasio produktivitasnya, ini tabulasi nilai rata-rata indeks produksi dari keseluruhan aspeknya. Nah, ini grafik dari rata-rata indeks produksi keseluruhan aspek. Di sini dapat dilihat bahwa rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah yaitu 82,44 pada aspek organisasi. Nah, untuk rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi yaitu 225,25 pada aspek produk. Rata-rata keseluruhan aspeknya 156,92. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka yaitu dilakukan peningkatan perbaikan produktivitas. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, terdapat dua aspek dengan nilai produktivitas terendah, yaitu aspek produk dengan rasio produktivitas sebesar 0,18 dan aspek organisasi dengan indeks produktivitas sebesar 82,44. Nah, nilai ini itu menunjukkan kalau kedua aspek ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, saya memfokuskan upaya perbaikan pada dua aspek tersebut. Namun, aspek lain seperti tenaga kerja yang sudah cukup baik tetap perlu dijaga. Bahkan, kalau bisa itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini yang peningkatan perbaikan rasio produktivitas pada aspek produk. Aspek produk kan menunjukkan rasio paling rendah, yang artinya input yang sudah dikeluarkan belum bisa menghasilkan output yang sebanding. Maka saya mengusulkan beberapa langkah perbaikan, yaitu yang pertama evaluasi efisiensi produksi. Saya menyarankan untuk mengaudit proses produksi secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mencari tahu kenapa produktivitasnya rendah. Bisa jadi karena mesinnya sering berhenti, atau ada bahan baku yang terbuang, atau bahkan ada produk yang cacat. Nah, setelah ketemu masalahnya, baru bisa dicari solusi yang pas. Yang kedua yaitu optimasi penggunaan bahan baku dan sumber daya. Saya melihat pentingnya penghematan bahan baku. Caranya dengan mengurangi limbah, memperbaiki standar kualitas, dan memastikan proses produksi berjalan lebih rapi. Jadi, output bisa naik tanpa harus nambah input terlalu banyak. Yang ketiga, inovasi produk dan diversifikasi. Saya juga menyarankan untuk melakukan inovasi produk. Bisa dari sisi desain, fungsi, atau bahkan kemasan yang lebih menarik lagi. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar produk yang dihasilkan lebih benar bernilai sehingga bisa memberi output lebih besar dari input yang sama. Dan yang telah terakhir yaitu pelatihan karyawan.
Skill operator itu kan juga sangat berpengaruh. Kalau mereka terlatih dengan baik, kerja bisa lebih cepat dan hasilnya itu lebih berkualitas. Jadi, pelatihan rutin dan pengembangan skill penting untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk peningkatan perbaikan indeks produktivitas pada aspek produksi. Indeks produktivitas organisasi yang rendah menunjukkan bahwa ada masalah dari sisi struktur dan manajemen. Maka langkah-langkah peningkatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, restrukturisasi organisasi. Saya sarankan untuk meninjau ulang struktur organisasi. Apakah ada tugas yang tumpang tindih atau apakah alur kerja itu sudah efisien? Dengan struktur yang jelas, pekerjaan bisa lebih cepat dan tidak membingungkan. Yang kedua, penguatan sistem koordinasi dan komunikasi. Saya melihat komunikasi antar bagian itu harus lebih solid. Kadang itu produktivitas turun bukan karena kerjaannya yang berat, tapi karena koordinasi yang lemah. Jadi komunikasi yang lebih terbuka dan sistematis perlu diperkuat lagi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi itu bisa jadi solusi besar. Misalnya, pakai sistem ERP supaya semua data dan proses bisa terhubung dan dikelola dengan lebih lebih mudah dan cepat. Yang terakhir, peningkatan budaya kerja dan kepemimpinan. Eh, saya percaya budaya kerja yang baik dan kepemimpinan yang kuat itu bisa mendorong tim untuk lebih produktif lagi. Jadi, penting ada pemimpin yang bisa memberi arahan yang jelas. Itu akan menjadi contoh yang baik dan bisa memotivasi tim yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, aspek produk itu punya rasio produktivitas paling rendah. Sedangkan aspek organisasi punya indeks produktivitas yang paling rendah. Artinya, dua aspek ini kan jadi fokus utama perbaikan karena kontribusinya terhadap produktivitas perusahaan itu masih minim. Perbaikan yang bisa dilakukan itu yang melalui efisiensi proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan sistem manajerial ataupun organisasi. Sementara itu, aspek yang produktivitasnya udah bagus seperti tenaga kerja tadi juga nggak boleh dilupakan. Justru itu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya produktivitas perusahaan bisa terus naik secara berkelanjut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi produktivitas dengan model Bospak. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.